Jakarta akan tenggelam. Sementara itu di Minecraft ada bencana yang memilukan akibat tanah bergerak. Desa ini terbengkalai. Lantas apa penyebab tanah bergerak? Apakah semuanya akan hilang? Yang tentunya ini kita harus menjadi pelajaran ya. Inilah videonya. Sungguh menakutkan. Ih, Joseph Ledger. Pak Ledger. Oh, si. Loh, apa? Oh, ini. Oh, oh, aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Itu apa tadi tuh? Apa itu tadi? Kasih gitu. Ganti. Jangan-jangan ini desa akan hilang juga. Apa? Apakah ini akan ditelan bumi? Tidak. Kau sengaja kali. Ya. Apa aja deh. Soalnya aku yang lakuinnya. Ini dah. Pak, ini desa ditinggalkan. Ya, berapa tahun kira-kira ini, Pak? Ini sudah 5 tahun yang ditinggalkan. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ini ditinggalkan. Ya. Kenapa ini? Itu bang, tanah bergerak bang. Tanah bergerak. Iya. Terbengkalai kayak gini. Iya. Tapi saya nggak lihat, nggak ada retakannya tuh. Ini nurun bang, bangunannya nih, tanahnya nih. Oh ini nurun. Iya. Oh ini retak-retak ya rumahnya ya. Iya. Jadi pengunjungnya pada kabur semuanya bang, tinggalkan desa ini. Oh iya nih, banyak ini airnya mulai masuk nih. Mulai naik. Maksudnya tanahnya emang nurun ya. Iya, sampai sana tuh. Oh ini juga nih ya. Iya. Ambles bang, ambles. Jadi nggak bisa ditinggali. Iya. Tanah bergerak tuh banyak kasusnya loh bang. Iya, benar memang. Apalagi sekarang loh, di Brebes loh, tahu kan? Beberapa waktu lalu bencana tanah bergerak terjadi di Desa Menggala, Kecamatan Serampong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibat dari pergerakan tanah ini sekitar 170 rumah rusak dan 367 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pergerakan tanah ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan tanah bergeser ke arah Kali Betes. Kalian bertanya-tanya kan, apa itu tanah bergerak? Mengutip jurnal analisis potensi likuifaksi menggunakan data kecepatan gelombang geser 2022 karya Henry Subakti dan Windy Rena Gustiarini, tanah bergerak adalah kondisi berubahnya sifat tanah granular dari yang bersifat padat menjadi liquid. Arti kata liquid bukanlah berubahnya tanah menjadi air, namun perubahan sifat tanah yang karena adanya peningkatan ketekanan pori dalam tanah. Fenomena tanah bergerak terjadi pada tanah yang berpasir lepas atau tidak padat dan jenuh air. Tanah yang jenuh akan air kehilangan kekakuan dan kekuatan saat terjadi getaran seperti gempa bumi. Lapisan pasir akan berubah menjadi seperti cairan sehingga mengalami penurunan atau amblesan karena tidak mampu menopang beban, seperti batuan atau bangunan di permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh tegangan siklik pada waktu terjadi gempa sehingga tekanan air pori meningkat dan mendekati atau melampaui tegangan vertikal. Meningkatnya tekanan air pori ini akan berpengaruh pada tingkat kekuatan geser antar partikel pasir itu sendiri, maka menyebabkan jarak antar partikel pasir menjadi semakin renggang, sehingga kekuatan totalnya berkurang drastis dan porositasnya meningkat. Dalam skala kecil, likuifaksi ditandai dengan munculnya pasir halus di permukaan tanah, sedangkan jika terjadi dalam skala besar akan menyebabkan kerusakan struktur tanah dan bangunan. Ini penyebab tanah bergerak. Karakteristik getaran.
Peristiwa tanah bergerak disebabkan oleh tipe getaran yang harmonik maupun non-harmonik. Seperti getaran akibat gempa bumi, kemungkinan terjadinya likuifaksi dan dipengaruhi oleh percepatan tanah dan durasi gempa percepatan yang besar, dan namanya durasi gempa bumi akan berkorelasi dengan magnitudo besar. Jenis tanah juga bisa menjadi penyebab tanah bergerak. Jenis tanah yang memungkinkan terjadi likuifaksi yaitu pasir jenuh air atau tanah pasir lepas, di mana butir pasir berdiameter halus sampai agak kasar, maupun tanah pasir akan sangat berpengaruh, terutama jika sistem penyerapan tidak baik. Muka air tanah: jika sesuatu kawasan tanah pasir berada di dekat bantaran hilir sungai, danau, ataupun persawahan, ataupun tepi laut di mana air relatif tinggi, akan berpotensi terjadi likuifaksi. Distribusi diameter butir: butir-butir pasir yang halus dan berseragam cenderung lebih berbahaya dan berpotensi menjadi tanah bergerak dibanding tanah yang relatif kasar. Iklim: benarkah Jakarta akan tenggelam? Ini penjelasan pakar ITB. ITB membahas kabar Jakarta akan tenggelam yang sempat bikin heboh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan mengatakan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Jakarta akan tenggelam adalah kickback bahasa media. Tidak perlu khawatir, Jakarta memang berpotensi tenggelam tetapi tidak akan tenggelam, kata dosen program studi teknik geodesi dan geomatika ITB Dr. Heri Andreas STMT. Pembahasan benar tidaknya Jakarta akan tenggelam dilakukan dalam webinar berjudul Geodesing 2021, Our Thinking Capital from Geodesy Perspective. Acara disiarkan lewat channel YouTube Geodesing pada Selasa 14 September 2021. Menurut Heri, kalimat Jakarta akan tenggelam sebetulnya hanyalah clickbait untuk meningkatkan perhatian masyarakat. Meski tidak tenggelam, Jakarta mengalami penurunan muka tanah sejak tahun 97. Menurut Heri, penurunan ada yang mencapai 20 cm per tahun. Pada tahun 2012, dibuat skenario penurunan muka tanah dengan potensi tenggelamnya Jakarta mencapai 31%. Setelah skenario tersebut diperbarui, potensi Jakarta tenggelam menjadi 28%. Permukaan muka tanah bersifat dinamis sehingga harus selalu diupdate. Ini memang terlihat berkurang, tetapi potensinya masih ada, kata Heri yang merupakan dosen dari kelompok keahlian geodesi tersebut, dikutip dari laman ITB. Dari data model perbarruan terakhir diketahui, sebanyak 9.000 hektar lahan berada di bawah permukaan laut, namun di lapangan tetap kering karena adanya proses tanggul laut dan tanggul sungai. Pada tahun itu, sebanyak 14% wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut dan diperkirakan akan menjadi 28% pada tahun 2050. Beberapa tempat seperti Muara Baru sudah turun sejauh 1 meter. Kondisi ini perlu diperhatikan karena akan terus bertambah jika terus diabaikan. Heri mengatakan, jika usaha kita tidak maksimal, maka pada tahun 2050 penurunannya akan mencapai 4 meter loh. Menurut Heri, jika hanya dipengaruhi kenaikan muka laut, maka hanya 292 hektar lahan saja yang akan tergenang dan tenggelam. Namun jika bertambah pengaruh penurunan muka tanah, jumlahnya menjadi 9.000 hektar. Permodelan yang dibuat ITB menyatakan perubahan iklim di pesisir masih bisa membuat 16.000 hektar lahan Jakarta terendam. Menghadapi kondisi ini, Heri menyarankan pencegahan dan monitoring dan early warning. Usaha pencegahan ini untuk menentukan aktor penyebab serta memetakan risiko bencana. Tindakan lainnya adalah pembuatan tanggul, pembuatan pompa, serta mencari alternatif air tanah karena eksploitasi air tanah menyebabkan penurunan muka tanah. Hati-hati perubahan iklim di sekitar kita. Siapa yang tidak tahu lumpur lapindo? Lumpur lapindo adalah peristiwa semburan lumpur panas yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur sejak 29 Mei 2006.
Semburan tersebut merupakan hasil dari pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Berantas dan telah mengakibatkan dampak yang begitu luas, termasuk tenggelamnya beberapa desa dan kerusakan lingkungan. Ya, bencana memang tidak ada yang tahu, tapi asalkan kita selalu berhati-hati dan waspada dimanapun dan kapanpun ya. Jadi saksikan terus Showki Official setiap hari.